Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah Kau hancurkan hidup mereka, sekarang mereka datang menghancurkan namamu di hari bahagiamu sendiri. Sudah 3 kali Raras datang ke rumah mertuanya tanpa disapa. Sekalipun. Hari itu, ia membawa kotak berisi lemper dan pastel hangat buatan, tangan sendiri. Tapi baru melangkah ke ruang tamu, wajah Pak Wiryawan langsung meringis. Kue pasar lagi? Raras, kamu itu istri anak saya? Bukan penjual jajanan keliling, sindir Pak Wiryawan tanpa tedeng aling-aling. Raras hanya tersenyum. Tangannya yang gemetar tetap menyodorkan kotak itu ke meja. Maaf Pak, saya cuma ingin bawa sesuatu. Ibu mertua suka pastel isi telur, katanya. Pak Wiryawan mendengus. Duduk dengan kaki bersilang, mengenakan batik mahal dan jam tangan yang nilainya bisa membiayai hidup Raras setahun penuh. Kalau mau berbakti, bantu Bimo naik jabatan. Bukan sibuk masak kue pasar begini. Di pojok ruang, Bimo hanya diam. Duduk sambil memainkan ponsel. Tak menengahi, tak membela. Sudah jadi kebiasaannya. Raras melirik suaminya. Mas, udah, Ra, jangan baper. Ayah cuma ngomong biasa. Humam Bimo, Mas retak menatap. Sejak menikah 3 tahun lalu, Raras tahu. Ia bukan menantu impian keluarga besar Wiryawan. Latar belakangnya terlalu biasa. Ayahnya hanya guru SD, ibunya meninggal sejak kecil, dan Raras bekerja sebagai relawan, seni di komunitas anak jalanan. Tak ada yang istimewa bagi keluarga yang menganggap gelar dan harta adalah segalanya. Pernikahan mereka pun dulu nyaris tak direstui. Wanita seperti itu cuma bisa jadi beban. Dia nggak tahu cara bersosialisasi di lingkungan kelas atas, kata Bu Retno, ibu mertua Raras, saat rapat keluarga. Tapi Bimo bersikeras. Ia bilang cinta dan akan menanggung segalanya. Ternyata cinta saja tak cukup untuk mengusir hinaan yang saban minggu datang dari orang yang seharusnya memeluk dan menyambutnya sebagai bagian keluarga. Hari itu, Raras pulang ke rumah dengan mata merah. Ia tak menangis, hanya menggigit bibir. Di dapur kecil rumah kontrakan mereka, ia meletakkan kotak pastel yang tak disentuh siapapun. 2 jam kemudian, Bimo baru pulang. Ia menggantung jas, membuka dasi, dan duduk di kursi makan. Kamu kenapa? Murung gitu? Tanya Bimo tanpa niat. Sungguh-sungguh. Mas nggak lihat tadi aku dilecehkan ayahmu? Dilecehkan? Astaga, kamu tuh baperan banget sih, Ra. Udah biasa juga kan? Itu masalahnya, Mas. Udah terlalu biasa. Aku nggak pernah dianggap. Bimo meneguk air, berdiri, dan mendekat ke kulkas. Mengambil jus, tak menjawab. Aku ini istrimu, Mas. Tapi di mata keluargamu, aku selalu orang luar. Suara Raras melembut, tapi nadanya getir. Jangan drama deh, Ra. Semua juga butuh adaptasi. Kamu terlalu sensitif. Bukan sensitif, tapi capek. Dari awal nikah, aku selalu bawa diri baik. Aku nggak pernah menuntut. Tapi aku juga bukan boneka. Bimo terdiam, lalu melengos. Aku capek kerja juga, Ra. Kalau kamu terus ngeluh, kita malah tambah berantakan. Itulah pola mereka. Raras bicara, Bimo menghindar. Raras diam, Bimo pura-pura tak tahu. Pernikahan mereka seperti radio yang hanya bisa siaran, satu arah. 1 minggu kemudian, acara arisan keluarga besar digelar di rumah Pak Wiryawan. Raras datang mengenakan kebaya sederhana warna biru langit. Ia sempat menjahit sendiri sedikit bagian pinggangnya, agar pas di tubuh. Tapi saat ia masuk ke ruangan penuh ibu-ibu bermerek, semua mata langsung menilai. Wah, kamu masih pakai kebaya yang itu ya? Tanya seorang ipar sambil tertawa kecil. Iya, Bu. Soalnya masih muat? Jawab Raras ringan, menahan pedih. Pak Wiryawan tampak menggeleng. Ia sibuk menyambut tamu-tamu penting, anggota dewan, pengusaha,
dan pengurus yayasan sosial miliknya. Ironisnya, yayasan itu disebut-sebut membantu orang miskin, tapi orang-orang kecil di sekitar rumahnya justru sering diusir. Raras tahu itu. Ia ingat betul saat seorang pengamen muda, temannya di komunitas dulu, datang membawa surat permintaan. Sumbangan alat musik anak jalanan. Tapi belum sampai ke teras, ia sudah ditendang keluar oleh Satpam. Dan Pak Wiryawan malah memarahi Satpam karena terlalu lama mengusirnya. Apa kata tetangga kalau rumah saya didatangi pengemis kayak begitu? Sejak saat itu Raras menyimpan luka, tapi ia diam. Ia tidak melawan, ia hanya mencatat semuanya. Satu persatu. Di dapur belakang, Raras duduk sendiri, makan kue talam yang ia bawa sendiri juga. Seorang ART yang sudah lama kerja di rumah itu, Mbak Darmi, datang dan duduk pelan. Mbak Raras sabar banget ya. Raras tersenyum. Nggak ada pilihan, Mbak. Lagian buat apa marah di tempat orang? Mbak Darmi mendesah. Dulu saya pernah bawa anak saya yang sakit ke sini. Mau minta izin pulang sebentar, tapi malah dipecat. Katanya saya nggak profesional. Raras menoleh cepat. Matanya terkejut. Anaknya gimana sekarang? Udah meninggal, Mbak. Waktu itu cuma butuh uang 500.000 buat beli antibiotik. Tapi saya takut pinjam, takut malah dibilang pengemis. Raras menggenggam tangan Darmi. Dulu saya pikir Mbak beruntung bisa kerja di sini. Kelihatan. Luar aja, Mbak. Dalamnya kayak penjara. Di malam yang sama, di perjalanan pulang, Raras duduk di angkot sambil menatap lampu kota. Hatinya menyesak. Ia menatap ponsel. Ada foto-foto dari komunitas lamanya. Beberapa masih aktif mengamen, beberapa sudah meninggal, beberapa jadi gelandangan. Tiba-tiba, ide gila muncul di kepalanya. Satu persatu wajah itu kembali ke ingatannya. Mbah Yasin Burini, anak jalanan bernama Danu yang pernah tidur di emperan. Kantor milik Pak Wiryawan sebelum disiram air oleh satpamnya. Mereka semua bukan kenalannya. Mereka korban, dan saat pesta besar adik iparnya akan diadakan bulan depan, ia tahu, inilah saatnya. Ia bukan mau balas dendam. Ia cuma ingin kebenaran tidak lagi disembunyikan di balik dasi, daster mahal, dan doa-doa palsu. Ia tersenyum kecil. Kalau pesta untuk orang-orang penting, aku akan datang. Dengan orang-orang yang paling tak dianggap. Raras tahu sejak awal ia bukan menantu impian. Tapi bukan berarti ia akan selamanya jadi bayangan di rumah yang penuh kemewahan palsu. Di ponselnya, Raras mulai menyusun daftar nama. Daftar yang akan berkembang gecang pesta dan membongkar kebusukan yang selama ini ditutup jas mahal dan tepuk tangan sosialita. Raras membuka kotak kecil di bawah ranjang. Di dalamnya ada puluhan foto usang dan potongan kertas kumal. Surat-surat permintaan bantuan dari komunitas anak jalanan, proposal kecil-kecilan untuk pelatihan seni, bahkan coretan puisi dari anak-anak yang pernah mengamen bersamanya di taman kota. Ia menyentuh sebuah foto lama. Dirinya berdiri di samping lelaki tua kurus yang matanya tertutup kacamata hitam tebal, memegang gitar butut yang senarnya tinggal 3, Mbah Yasin. Orang-orang mungkin lihat dia pengamen tua. Tapi bagiku, dia guru pertama yang ngajarin aku soal harga diri. Gumam Raras pelan. Beberapa tahun lalu, sebelum menikah dengan Bimo, Raras aktif di komunitas jalanan. Ia membina anak-anak yang kehilangan arah, mengajari mereka seni musik, menulis bahkan baca tulis dasar. Ia dekat dengan siapapun yang dicap sampah oleh kota, termasuk Mbah Yasin. Waktu itu, mereka sempat nekat masuk ke perumahan elit tempat Pak Wiryawan tinggal. Bukan untuk mengamen, tapi untuk menyampaikan proposal permintaan alat musik bekas. Raras yang mengetuk pintu gerbang. Mbah Yasin berdiri di belakang dengan tubuh gemetar dan suara nyaris hilang. Seorang satpam keluar. Ada perlu apa? Saya mau titip proposal untuk Pak Wiryawan. Kami dari komunitas binaan seni. Ingin minta alat musik bekas saja, Pak. Mungkin ada gitar atau keyboard rusak. Satpam itu mengernyit. Tunggu sini. Tak sampai 2 menit. Suara keras dari dalam rumah menggelegar. Usir mereka. Jangan. Buka pintu buat pengamen. Ini bukan rumah singgah. Pintu pagar ditutup dengan dentuman. Raras terdiam.
Mbah Yasin hanya menunduk. Aku salah, Nduk, katanya lirih. Orang tua buta ini nggak pantas datang ke rumah orang kaya. Raras tak bisa melupakan suara lelaki itu. Suara yang bukan marah tapi menyerah. Di hari lain, ada anak bernama Danu, pengamen kecil yang tidur di emperan kantor Wiryawan Corp. Danu digigit anjing penjaga malam itu, dan saat Raras datang untuk menolong, Satpam malah menyemprot mereka dengan air selang. Jangan bikin malu gedung. Suruh anak itu pergi. Bentak salah satu staf kantor. Danu menangis, memegangi kakinya yang berdarah. Tak ada yang menolong. Bahkan ketika Raras memohon pada resepsionis, jawabannya tetap sama. Maaf Bu, kami tidak melayani urusan sosial, apalagi dari orang tidak dikenal. Malam itu Raras menggendong Danu sampai ke klinik. Ia menjual gelang peraknya untuk membayar suntikan rabis. Dan hanya 2 bulan setelah peristiwa itu, ia dilamar oleh Bimo. Semua seperti ironi. Dunia yang ia benci, kini jadi bagian hidupnya. Dan lelaki yang dulu paling sering Raras kritik karena kemapanan egois, ternyata ayah dari suaminya sendiri. Tapi saat itu, cinta membuatnya kompromi. Kalau kamu nikah sama aku, kamu harus tahu ayahku keras. Tapi dia baik kok. Cuma, susah akrab sama orang baru, kata Bimo di malam lamaran. Raras percaya. Ia kira kehangatan akan datang dengan waktu. Ternyata tidak. Ra, kamu yakin mau undang orang-orang ini? Tanya sahabatnya. Tata, saat Raras mulai menghubungi satu kenalan lamanya, aku nggak undang buat bikin onarta. Aku cuma mau orang-orang tahu mereka ada, jawab Raras tenang. Kamu tahu risikonya kan? Kalau acara itu jadi viral, bisa-bisa kamu dianggap cari sensasi. Raras tersenyum. Biar. Kalau selama ini sensasi yang dibangun Pak Wiryawan adalah kepalsuan, mungkin sekarang saatnya orang lihat sisi lainnya. Tata menghela napas. Kamu nggak takut Bimo marah? Raras terdiam sejenak. Justru aku nunggu dia marah. Karena kalau dia diam terus, itu artinya dia memang bukan suami. Hanya penonton yang takut kehilangan warisan. Di sela-sela persiapan, Raras kembali ke pasar tempat ia dulu sering tampil bersama anak-anak komunitas. Di sudut warung mie ayam, ia melihat seorang wanita tua membawa tas plastik besar. Ia panggil perlahan. Bu Rini? Wanita itu menoleh. Wajahnya cekung, kulitnya gelap terbakar matahari. Tapi matanya masih menyala. Raras? Astagfirullah. Ya Allah, kamu makin cantik, Neduk. Mereka berpelukan. Bu Rini dulunya adalah juru masak di komunitas. Ia pernah dibantu Raras untuk mendaftar jadi juru masak di acara bazar sosial. Tapi, waktu itu, saat tahu nama Bu Rini tak punya gelar apapun, panitia yang bekerja sama dengan Yayasan Pak Wiryawan menolak. Masakan Bu Rini kayak makanan warteg. Kami butuh chef yang lebih elegan, begitu katanya. Aku mau ajak ibu ke pesta. Ucap Raras pelan, pesta? Iya, bukan buat makan, tapi buat bicara. Satu persatu, nama-nama lain mulai terhubung. Mbah Slamet, mantan sopir yang dipecat sepihak karena diduga membawa kabur dompet, padahal tak pernah terbukti. Siti dan Imron, pasangan tua yang rumahnya digusur karena proyek milik anak perusahaan Wiryawan Corp Mas Rino. Mantan cleaning service yang pernah dituduh mengintip tamu, padahal hanya numpang wudhu di musala kantor. Dan semuanya setuju untuk ikut. Bukan karena ingin merusak pesta, tapi karena ingin didengar. Malam itu, Raras berdiri di dapur sambil menandai nama-nama di daftar. Bimo pulang, melepas sepatu, dan memerhatikan istrinya yang sibuk. Kamu kok kayak aktivis lagi? Emang nggak capek? Tanya Bimo. Raras tidak menoleh. Capek, Mas. Tapi lebih capek lagi jadi manusia yang terus-terusan disuruh diam. Aku nggak ngerti kamu akhir-akhir ini. Kamu beda. Aku nggak beda. Aku cuma berhenti pura-pura baik. Bimo menghela napas. Nanti Anindya nikah. Kamu datang kan? Raras menatap suaminya tajam. Aku datang. Tapi bukan sendiri. Semua luka itu bukan baru. Mereka hanya terkubur terlalu dalam. Dan kini satu persatu mulai bicara lewat orang yang pernah disuruh. Diam. Di tangannya Raras memegang tiket bus besar.
Ia sudah memesan armada tua untuk mengangkut para tamu yang akan menjungkir balikan pesta keluarga besar yang selama ini hanya bisa membungkam. Undangan itu datang dalam amplop putih mutiara, dicetak dengan tinta emas, penuh ukiran bunga dan nama lengkap yang berbunyi, Anindya Wiryawan Endraditya Pradipta, mohon doa restu dalam pernikahan kami. Raras memegangnya lama. Di sudut amplop tertulis dengan halus, untuk Mbak Raras dan Mas Bimo. Tamu kehormatan, tapi hanya di kertas. Gumamnya pelan sambil meletakkan undangan itu ke atas meja makan. Bimo datang dari belakang, mencium ubun-ubunnya cepat. Kamu datang kan? Ini penting banget buat Anindya. Aku diundang kan? Jawab Raras datar. Ya diundang lah, tapi ya jangan bawa suasana aneh. Ya, ini pesta besar. Banyak tamu penting. Media juga dilibatkan. Raras hanya tersenyum. Ia tahu pesta itu bukan tentang cinta dua insan. Ini soal pamer keluarga. Panggung yang disiapkan untuk menunjukkan pada dunia bahwa keluarga Wiryawan masih berada di puncak kekuasaan sosial, terhormat, kaya, dan bermuka dua. 2 hari kemudian, Raras menyusuri gang-gang, sempit di pinggir kota. Tempat di mana nama Wiryawan hanya dikenal sebagai simbol penindasan. Ia menemui Pak Suro, lelaki tua yang dulu pernah dijanjikan jadi satpam di proyek baru milik grup Wiryawan. Saat itu, ia sudah ikut pelatihan, bahkan membayar administrasi sendiri. Tapi seminggu sebelum kontrak ditandatangani, namanya dicoret. Katanya saya terlalu tua, tapi saya lihat yang diterima malah keponakannya pengawas proyek. Raras mendengarkan diam-diam. Ia mengeluarkan secarik undangan dari tas, memberikannya kepada Pak Suro. Bapak bisa ikut saya datang ke acara ini. Pak Suro membaca undangan itu. Matanya melebar. Loh, ini kan? Iya, pernikahan anak bos besar itu. Pak Suro nyaris tak percaya. Maksud Mbak? Saya cuma ingin Bapak berdiri di tempat yang biasanya hanya boleh diduduki orang. Seperti mereka. Sekali saja, untuk menunjukkan bahwa kita bukan debu. Pak Suro mengangguk pelan. Kalau cuma berdiri, saya sanggup. Tapi saya nggak punya baju bagus. Nggak perlu. Justru apa adanya itu yang penting. Hari berikutnya, Raras menemui Bu Wagini, janda paruh baya yang dulu membawa proposal renovasi musala kecil di kampungnya ke kantor Yayasan Pak Wiryawan. Proposal itu ditolak mentah-mentah. Bahkan suratnya dikembalikan dengan stempel tidak relevan. Saya cuma pengen bikin toilet musala supaya jamaah nggak numpang di rumah warga, kata Bu Wagini. Tapi waktu saya datang malah disuruh pulang karena katanya penampilan saya kumal. Raras menatap perempuan itu. Ibu mau ikut saya datang ke pernikahan orang yang dulu nolak ibu? Pakai baju begini? Pakai suara ibu yang nggak pernah didengarkan itu. Bu Wagini tertawa lirih. Tertawa yang menyimpan getir. Saya kira hidup saya bakal mati dalam diam, Neduk. Tapi kalau kamu ajak saya bicara di tempat orang-orang biasa diam, saya ikut. Beberapa hari berjalan. Nama demi nama masuk dalam daftar Raras. Ia menyewa sebuah bus pariwisata tua. Bukan karena hemat, tapi karena ia ingin para penumpang itu menempuh perjalanan bersama. Bukan dalam mobil pribadi, bukan dalam kereta mewah, tapi satu bus. Simbol bahwa mereka punya cerita yang sama. Ditolak, diabaikan, dan dianggap tidak penting. Ada Udin, pemuda tunawicara yang dulu pernah minta kerja di toko grosir milik anak Pak Wiryawan, tapi ditertawakan hanya karena caranya berbicara dianggap mengganggu pelanggan. Ada Mamak Darto, mantan ART yang dikeluarkan hanya karena dianggap mencuri, padahal ternyata kucing peliharaan keluarga yang menjatuhkan vas bunga mahal itu. Ada juga Iwan, bekas pemuda magang yang gagal masuk perusahaan karena tak punya relasi dalam. Mereka semua bergabung, beberapa menolak diajak. Takut dianggap mencemarkan nama baik. Tapi Raras tidak memaksa. Ia hanya ingin mereka yang datang adalah mereka yang siap berdiri meski tanpa panggung. Di rumah, Bimo mulai gelisah. Ia tahu Raras mulai bergerak, tapi tak tahu sejauh apa. Ia curiga, tapi tak berani bertanya langsung. Minggu depan kamu siap ya? Tanya Bimo suatu malam.
Siap, jawab Raras sambil menutup buku catatannya. Kamu nggak akan bikin malu, kan? Mas takut aku bikin malu, atau takut kebenaran akhirnya nggak bisa ditutup-tutupi lagi? Bimo menunduk. Aku cuma pengen semuanya lancar. Ayah udah tua. Ibu gampang panik. Anin dia pengen ini, jadi momen sekali seumur hidup. Raras berdiri, mendekat ke suaminya. Aku juga pengen sekali seumur hidup. Sekali aja. Bisa duduk di tengah keluarga ini tanpa merasa kecil? Bimo tak menjawab. Di hari terakhir persiapan, Raras berdiri di halte bus. Ia memegang daftar nama yang sudah lengkap. Semua yang akan ikut sudah diberi pengarahan. Bukan demo. Bukan sabotase. Hanya hadir, duduk di baris tamu, dan menyaksikan pesta. Tapi keberadaan mereka saja sudah cukup untuk menggetarkan panggung. Sambil menunggu, ia menerima pesan dari Tata. Kamu yakin, Ras? Aku bukan cari perang. Aku cuma ingin luka-luka itu punya suara. Sore itu, hujan turun pelan. Raras melihat. Langit seperti mengusap semua ingatan. Ia tahu, apapun yang terjadi di hari pesta nanti, semuanya tidak akan sama lagi. Bukan karena akan ada kekacauan, tapi karena akhirnya orang-orang yang dulu didorong ke pinggir akan duduk di depan. Dan kali ini tidak ada yang bisa menyuruh mereka pulang. Bus itu bukan baru, tapi mesinnya masih gagah. Catnya sudah pudar, stiker pariwisata nyaris tak terbaca. Raras menyewanya bukan karena murah, tapi karena bus tua itu punya makna. Kendaraan yang dulu biasa dipakai ziarah atau kunjungan warga, kampung. Sesuatu yang membumi, bukan glamor. Pak Diran, sopir bus, datang lebih pagi dari yang dijanjikan. Bu Raras, beneran nih. Ini tamunya beneran mau ke kondangan elit. Saya sampai baca 2 kali itinerarinya, ucapnya sambil tertawa kecil. Raras tersenyum, menggulung lengan kemejanya yang lusuh namun rapi. Iya, Pak. Mereka tamu kehormatan. Tapi dunia belum tahu saja. Di tangan kirinya, Raras menggenggam daftar nama. Di tangannya yang lain, ada amplop berisi uang bensin dan snack kecil untuk semua penumpang. Tidak mewah, tapi penuh rasa hormat. Satu persatu, tamu-tamu itu berdatangan ke titik kumpul. Tidak ada jas hitam, tidak ada gaun pesta. Mereka datang dengan pakaian terbaik yang mereka miliki. Ada yang memakai batik kusam yang dulu dipakai saat akad nikah anaknya. Ada yang mengenakan baju koko bekas pemberian masjid. Mbah Yasin datang dipapah keponakannya. Gitar tuanya digendong di punggung, senarnya ditambal kawat rem sepeda. Bu Rini membawa panci kecil berisi kolak pisang. Ini saya bawa, Mbak, buat dimakan rame-rame nanti ya. Raras menyambutnya dengan pelukan. Bu, ibu ini tamu undangan, bukan catering. Tapi saya nggak enak, Mbak, bawa tangan kosong ke acara nikahan. Tuh rasanya, iya nggak sopan. Raras tertawa lirih, menahan haru. Justru kehadiran ibu itu yang paling berarti. Pak Suro datang dengan jas kebesaran milik almarhum anaknya. Agak gombrang ya, Mbak. Tapi ya ini doang yang kelihatan kayak bapak pejabat, ucapnya. Disambut tawa hangat semua orang. Di dalam bus, suasananya penuh tawa kecil, nostalgia, dan gugup. Sebagian merasa canggung karena belum pernah masuk hotel berbintang. Sebagian lain tidak percaya bahwa mereka diizinkan datang ke pesta selevel itu. Kalau saya ditanya panitia, saya bilang aja disuruh Mbak Raras ya, kata Imron. Mantan pekerja proyek yang dipecat karena difitnah membawa kabur semen. Iya, Aaron. Tapi kamu tenang aja. Kita datang bukan buat ngemis, kita datang karena diundang. Mata Imron berkaca-kaca. Seumur hidup saya, baru ini saya ngerasa diundang. Biasanya saya cuma diusir. Perjalanan dimulai. Bus melaju pelan menuju tempat resepsi. Sebuah hotel megah di pusat kota, milik relasi Pak Wiryawan. Di dalam bus, suasana campur aduk. Beberapa orang membaca doa, yang lain bercanda, ada pula yang hanya diam menatap keluar jendela. Di deretan kursi depan, Raras duduk sendirian. Ia memandang lurus ke depan. Tidak gugup, tidak gelisah, tapi ada bara kecil yang dijaga dalam diam. Teleponnya berdering. Nama Bimo muncul di layar. Ya Mas, kamu di mana? Di jalan. Kamu bawa siapa aja? Teman-teman lama.
Bimo terdiam sejenak. Raras, tolong jangan macam-macam. Tenang, aku cuma bawa manusia, bukan bom. Di sisi lain kota, keluarga besar Wiryawan sibuk mempersiapkan pesta. Para event organizer mondar-mandir. Kru dokumentasi sibuk memastikan semua sudut venue tertutup kamera. Makeup artis berdiri menanti di dekat pelaminan. Anindya sudah berdandan layaknya putri kerajaan. Ia duduk manis di ruang rias, senyum tak lepas dari wajahnya. Bu Retno memeriksa daftar tamu. Raras datang enggak ya? Tanyanya pada Bimo yang baru tiba. Datang, jawab Bimo pendek. Bu Retno mendesah panjang. Tolong jangan bikin malu. Kalau dia datang dengan baju aneh lagi kayak waktu arisan keluarga. Ibu ini, bisa enggak ngomongin orang terus? Ibu cuma pengen acara ini sempurna. Bimo menatap ibunya. Kadang yang ibu anggap sempurna itu cuma bungkus. Isinya busuk. Bu Retno mengerutkan kening. Kamu kenapa jadi kayak dia sekarang? Aku nggak jadi kayak siapa-siapa. Aku cuma mulai lihat yang selama ini kami tutup-tutupi. Sementara itu, bus mulai memasuki pusat kota. Semua penumpang mulai saling membetulkan baju. Mbah Yasin mengelap kacamata hitamnya dengan sudut sarung. Bu Rini membagi kolak ke gelas-gelas plastik kecil. Saya pengen nanti nyanyi, Mbak, kata Mbah Yasin. Nyanyi aja, Mbah, lagu apapun. Tapi bukan buat ngamen ya. Buat didengar, jawabnya mantap. Bus berhenti di parkiran belakang hotel. Panitia yang melihat rombongan itu sempat salah paham. Ini siapa? Kok nggak ada di daftar? Tapi, sebelum sempat diusir, Raras turun duluan, menyerahkan undangan resmi ke bagian registrasi. Saya dan tamu saya diundang. Ini nama saya dan suami saya. Tamu saya hanya pendamping. Resepsionis itu melihat nama Raras dan Bimo. Matanya berpindah ke rombongan. Tapi, ini saya tanggung jawab. Mereka tidak akan bikin onar. Kami hanya akan duduk dan menyaksikan. Manajer, hotel datang menghampiri, sempat ragu. Tapi Raras tetap tenang, wajahnya tidak meminta izin, tapi menyatakan hak. Akhirnya, mereka diperbolehkan masuk lewat pintu belakang. Satu persatu duduk di kursi paling ujung. Tak ada yang bicara keras, tak ada yang mengacau. Tapi kehadiran mereka adalah suara paling keras di dalam ruangan, dan pesta belum dimulai. Langit siang itu cerah, terlalu cerah untuk menyembunyikan dosa. Hotel Arjuna Grand tampak seperti istana dalam acara pernikahan Anindya. Karpet merah membentang dari lobi utama, lampu kristal bergelantungan seperti gugusan bintang di langit-langit, dan denting piano lembut mengiringi para tamu yang datang dengan jas licin dan gaun panjang penuh manik-manik. Panitia sibuk mencatat nama-nama penting, pejabat, pengusaha, influencer lokal, dan beberapa selebritas yang diundang untuk menambah pamor pesta. Di tengah keramaian itu, Pak Wiryawan berdiri gagah dengan setelan abu-abu gelap, membungkuk sopan menyambut tamu satu persatu. Senyum ramahnya tak pernah lepas, meski sorot matanya selalu mencari-cari satu sosok yang belum terlihat. Raras belum datang? Bisik Bu Retno pelan. Bimo berdiri di samping ibunya. Belum. Bu Retno mendesah, ya Allah, mudah-mudahan dia sadar diri. Pesta dimulai pukul 2 siang. Musik menggema, pelaminan bersinar, dan Anindya duduk bagai boneka cantik dengan gaun putih kebesaran. Senyum manis tak lepas dari bibirnya, meski sesekali ia melirik pintu masuk dengan gelisah. Lalu pada pukul 2:15 sebuah bus pariwisata tua berhenti perlahan di depan hotel. Para tamu menoleh, satpam sudah siap menghalau, tapi seorang wanita berusia sekitar 30 tahun turun lebih dulu. Ia mengenakan kebaya sederhana warna hijau tua dengan kain batik yang disetrika rapi. Rambutnya disanggul kecil, wajahnya bersih tanpa makeup tebal. Matanya tenang, langkahnya mantap, Raras. Dan di belakangnya, puluhan orang turun dari bus yang sama. Mereka berbaris, ada yang memegang tongkat, ada yang menggandeng anak kecil, ada yang memanggul gitar rusak, dan ada pula yang mengenakan baju sederhana yang terlihat tak sepadan dengan pesta semewah ini. Mbak Lia, petugas registrasi yang berjaga di pintu, langsung berdiri panik. Maaf, ini rombongan dari mana ya? Raras tersenyum, saya Raras.
Ini suami saya Bimo, dan kami diundang. Teman-teman saya, mereka juga tamu. Seorang tamu wanita berbisik ke suaminya, "Itu siapa sih? Ngapain bawa rombongan kayak orang tabur berkat di pasar?" Yang lain tertawa kecil, tapi tawa mereka terhenti ketika melihat wajah tenang Raras, melangkah masuk, diikuti rombongan yang menjaga jarak rapi dan tak bersuara. "Aku juga bawa tamu," kata Raras sambil menoleh ke kiri dan kanan. "Sama seperti kalian." Di dalam ballroom, keramaian sempat terhenti. Musik pelan-pelan diredam. Beberapa panitia mulai berbisik melalui HT. Bahkan MC sempat terlihat bingung sebelum melanjutkan skrip sambutan. Pak Wiryawan yang baru saja menyapa, kepala dinas setempat, menoleh dan langsung mematung. Wajahnya mengeras. "Apa-apaan ini?" gumamnya lirih. Raras berjalan perlahan menuju kursi undangan paling belakang, memberi isyarat pada rombongannya untuk duduk dengan tenang. Tak satu pun dari mereka bicara. Bahkan Mbah Yasin yang membawa gitar hanya duduk sambil mengelus leher gitarnya perlahan. Anindya di pelaminan membeku. Bu Retno mendekat ke Pak Wiryawan. "Kenapa mereka di sini? Ini bisa bikin malu, Mas." Pak Wiryawan menahan amarahnya, tapi suaranya tetap tajam. "Aku sudah bilang dari awal, perempuan itu tidak bisa dipercaya." Bimo menghampiri istrinya, berdiri di sampingnya. "Ra, kamu serius?" bisiknya dengan nada tak yakin. Raras menatap suaminya dalam. "Aku nggak marah. Aku cuma membawa mereka yang tak pernah punya panggung. Hari ini, panggungnya terlalu besar untuk dibiarkan kosong." Para tamu mulai saling bisik-bisik. Yang itu tuh, dulunya tukang bersih-bersih di kantor suaminya Raras kan? Yang katanya dipecat karena salah tuduh. Yang pakai tongkat itu kayaknya pernah kulihat di lampu merah. Gila! Nekat banget. Ini acara siapa sih sebenarnya? Meskipun sorotan dan tatapan tajam mengarah padanya, Raras tetap duduk dengan tenang. Ia tidak berusaha menjelaskan, tidak pula membalas bisikan sinis. Tapi semua yang ia bawa hari itu cukup untuk membuat pesta kehilangan glamornya. Semua tatanan rapi itu mulai terlihat seperti tirai yang menutupi borok. Tak lama kemudian, seorang panitia menghampiri Raras. "Maaf, Bu. Mbak. Maaf ya, tamu Anda mungkin lebih nyaman di luar, di lobi, atau mungkin di ruang tunggu panitia? Tidak. Kami duduk di sini. Ini undangan pernikahan, bukan audisi kemewahan." Panitia itu tampak bingung. "Tapi, mereka manusia," jawab Raras pendek. Salah satu media lokal yang hadir sempat mengarahkan kamera ke arah Raras dan rombongannya. Awalnya untuk merekam suasana tak biasa. Tapi begitu melihat wajah-wajah yang tak asing, pengamen jalanan, pemulung yang sering terlihat di lampu merah, dan ART yang pernah viral karena diperlakukan tidak adil, sang kameramen memicingkan mata. "Ya, tahu, ada yang sedang terjadi di luar rundown pesta." Pak Wiryawan mulai merapat ke panitia inti. "Matikan kamera. Jangan sorot mereka. Arahkan semua fokus ke pelaminan. Jangan beri mereka ruang." Tapi bisikan itu sudah terlambat. Seorang jurnalis independen yang datang sebagai tamu justru menyiarkan live story di media sosial. Captionnya berbunyi, "Seorang menantu datang ke pesta elit keluarga kaya dengan bus berisi orang-orang yang dulu pernah disingkirkan. Diam, tapi tajam. Pesta ini akan jadi sejarah." Anindya mendadak gelisah. Ia memandang ke arah keluarganya, lalu menatap wajah-wajah asing yang duduk rapi. Ia ingin protes, tapi matanya bertemu mata Raras. Dan entah kenapa, Anindya justru menunduk. Seorang anak kecil dari rombongan Raras tiba-tiba berdiri. Ia menunjuk meja hidangan di pojok ruangan. "Mama, boleh aku ambil kue yang bentuknya kayak bunga itu?" Bu Rini tersenyum, menggandeng anak itu. "Boleh, Nak. Tapi pelan-pelan ya. Ini rumah orang kaya. Jangan berisik." Anak itu berlari kecil, disusul kamera yang menangkap geraknya. Di tengah pesta yang penuh pameran gaun dan makeup mahal, langkah kecil itu jadi sorotan paling jujur. Raras duduk di baris belakang, menggenggam tangan Mbah Yasin. "Kalau mereka marah, Mbah jangan takut.
Mbah Yasin tersenyum. Mbak, Raras, saya udah tua. Takut itu udah saya buang sejak saya ditendang dari halaman rumah keluarga mereka. Gitar tuanya ia geser ke depan. Mau saya nyanyi? Nanti Mbah, tunggu waktu yang pas. Mbah Yasin mengangguk. Dan sementara pesta tetap berjalan, pelaminan tetap dihiasi senyum dan pose kamera. Satu hal yang tidak bisa dihindari, seluruh ruangan kini sadar bahwa di antara gaun, jas, dan gelas kristal, ada luka-luka yang ikut duduk diam, menatap semua yang dulu membuat mereka tak terlihat. Raras tidak mengangkat suara, ia hanya hadir. Tapi kehadirannya bersama orang-orang itu, cukup untuk membuat pesta mewah ini terasa seperti sidang tak bersuara, dan itu baru permulaan. Lampu ballroom diredupkan, musik mulai pelan, pertanda acara makan malam telah usai, dan sesi sambutan keluarga dimulai. MC berdiri di panggung, menyapa dengan suara ceria yang berusaha menenangkan suasana. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk ke sesi hiburan, mari kita beri kesempatan kepada perwakilan keluarga besar untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. MC tersenyum ke arah keluarga mempelai. Tapi sebelum siapapun sempat berdiri, Raras maju sendiri ke depan. Langkahnya tenang, tanpa ragu. Ia naik ke atas panggung dan berdiri tepat di depan mikrofon. Gaunnya tak berkilau seperti pengantin atau kerabat lain, tapi sorot matanya tajam, dan ruangan itu mulai diam. MC panik. Ibu, maaf, ini. Biar saya saja, kata Raras datar. Saya hanya butuh 5 menit. Ia menatap seluruh ruangan. Nama saya Raras. Saya istri dari Bimo, kakak mempelai, wanita. Saya diundang ke sini dan saya datang bersama orang-orang yang juga pernah diundang oleh keluarga ini. Bukan ke pesta, tapi ke luka. Ruangan langsung bergemuruh pelan. Para tamu saling menoleh. Bu Retno tampak berdiri setengah badan dari kursinya. Wajahnya pucat. Pak Wiryawan mencengkeram sandaran kursinya kuat-kuat. Raras tetap tenang. Saya ingin memperkenalkan tamu-tamu yang saya bawa hari ini. Mereka duduk paling belakang. Bukan karena mereka tidak pantas di depan, tapi karena selama ini mereka selalu didorong ke belakang oleh orang-orang yang mengaku beradab. Suaranya mengalir pelan, seperti air sungai yang membawa batu-batu ke permukaan. Yang pertama, Mbah Yasin. Beliau adalah pengamen tua yang pernah mengetuk pintu rumah keluarga ini, membawa proposal alat musik bekas untuk komunitas kami. Tapi belum sempat bicara, beliau sudah ditendang keluar oleh satpam yang mendapat perintah langsung. Semua mata mencari sosok Mbah Yasin. Ia hanya duduk tenang, memeluk gitarnya, tersenyum. Yang kedua, Bu Rini. Janda 3 anak yang pernah ke kantor Yayasan Sosial Keluarga ini, berharap anaknya bisa dibantu uang sekolah. Jawaban yang diterima, kami tidak melayani proposal dari orang berpakaian seperti pemulung. Seorang wanita parubaya menunduk di kursinya. Wajahnya tersenyum, tapi tangannya gemetar. Yang ketiga, Pak Suro. Dulu pernah dijanjikan jadi satpam proyek milik perusahaan keluarga ini. Sudah ikut pelatihan, bayar administrasi, tapi tiba-tiba dibatalkan, karena katanya, terlalu tua dan tak punya koneksi. Satu persatu, Raras menyebut nama dan kisah. Sebagian tamu terdiam, sebagian mulai saling berbisik. Di balik ruangan, seorang jurnalis dari media lokal masih merekam. Kameranya terarah ke panggung. Mikrofon itu menggetarkan pesta lebih keras dari speaker MC. Sudah tak tahu harus bagaimana. Ia mundur ke belakang panggung. Pak Wiryawan mulai berdiri. Cukup, serunya. Ini tidak ada dalam rundown. Raras menatap ayah mertuanya dari panggung. Justru, karena itu saya bicara. Karena dalam rundown hidup mereka, nama ayah tidak pernah ada. Tapi akibatnya terasa sepanjang umur mereka. Ruangan makin hening. Bu Retno melirik ke kanan dan kiri, merasa terjebak di tengah skandal. Wajah Anindya di pelaminan kaku. Make-up-nya menempel sempurna, tapi senyumnya hilang. Raras menoleh ke arah para tamu. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, saya tahu
pesta ini dirancang sempurna. Tapi pesta ini dibangun di atas penderitaan orang-orang yang dianggap tak penting. Ia mengangkat satu foto dari sakunya, gambar Mbah Yasin dengan wajah lebam, difoto diam-diam setelah ia diusir secara kasar bertahun lalu. Orang-orang yang saya bawa ke sini hari ini bukan datang untuk meminta maaf, bukan datang untuk menuntut uang. Mereka hanya ingin satu hal, didengar. Pak Wiryawan maju beberapa langkah. "Raras, kamu sudah keterlaluan." "Belum, Pak," sahut Raras. "Saya hanya bicara yang selama ini disimpan orang-orang yang terlalu takut untuk bersuara." Ia menoleh ke arah Bimo. "Mas, kamu selalu diam. Tapi hari ini aku mohon, jangan lagi diam." Semua mata kini tertuju pada Bimo. Lelaki itu berdiri perlahan. Langkahnya berat, tapi pasti. Ia menuju panggung. Mikrofon kedua diserahkan oleh panitia dengan ragu. "Selama ini, aku pikir diam itu bentuk dari menghormati orang tua. Tapi ternyata, diam itu sama dengan membiarkan yang lemah diinjak." Bimo menatap ayahnya. "Pak, kita bukan keluarga besar. Kita cuma keluarga yang besar kepala." Beberapa tamu mulai berdiri. Ada yang pura-pura ke toilet. Ada yang tetap duduk, menahan rasa ingin tahu yang makin mendalam. Raras kembali bicara. "Kalau pesta ini memang untuk merayakan cinta dan kebahagiaan, maka mereka juga berhak hadir. Karena mereka pernah datang membawa harapan ke rumah ini, tapi yang mereka dapat justru hinaan." Ia menunjuk barisan belakang, dan mereka hadir bukan untuk meminta belas kasihan, tapi untuk menunjukkan kami masih ada, kami tidak hilang. Suasana ballroom menjadi dua sisi. Di satu sisi, pelaminan, kamera, tamu VVIP, lampu sorot, bunga mawar, dan kue 5 tingkat. Di sisi lain, kursi paling belakang, wajah-wajah keriput dan lelah, tangan-tangan yang pernah diusir, mata-mata yang akhirnya bisa melihat ke depan. Dan di tengah-tengah itu, Raras berdiri seperti jembatan yang menghubungkan dua dunia yang selama ini pura-pura tidak bersentuhan. Anindya akhirnya berdiri dari pelaminan. Ia turun perlahan dan berjalan ke arah Raras. Semua mata mengikuti geraknya. Ia sampai di panggung, menatap kakak iparnya dalam-dalam. "Kak, kenapa baru sekarang?" Raras menjawab pelan. "Karena baru sekarang mereka berani datang." Anindya menoleh ke rombongan tamu asing di belakang, lalu kembali ke Raras. "Kalau ini caramu menunjukkan kebenaran, aku hormat." Lalu Anindya membungkuk ke arah barisan belakang. "Terima kasih sudah datang," dan satu tepuk tangan terdengar. Lalu disusul yang lain, dan yang lain, sampai seluruh ruangan berdiri dalam diam, bukan untuk pesta, tapi untuk pengakuan. "Turun kamu dari panggung itu!" bentak Pak Wiryawan keras. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Beberapa tamu yang masih berdiri langsung mematung. Yang lain saling melirik, mencoba menahan rasa kikuk dalam suasana yang semakin tidak karuan. Panitia acara mulai bergerak maju. Namun sebelum ada yang bisa menyentuh Raras, Bimo berdiri dari kursinya. Ia berjalan cepat ke depan panggung, menatap ayahnya langsung di mata. "Biarkan," ucapnya tegas. "Mungkin ini satu-satunya kali kita mendengar kebenaran dari orang yang selalu kalian anggap tidak penting." Ruangan kembali sunyi. Pak Wiryawan terdiam. Tangannya mengepal, tapi tubuhnya mundur satu langkah. Ia tidak menyangka anak kandungnya sendiri yang membela perempuan yang paling ia rendahkan dalam hidupnya. Raras menatap Bimo sejenak, lalu kembali menghadapkan wajahnya ke hadirin. Ia membuka lipatan kertas dari dalam tas kecilnya. "Saya akan membacakan satu surat." Surat ini ditulis oleh seseorang yang dulu pernah datang ke rumah Pak Wiryawan. Namanya Kang Asep. Ia pengamen jalanan dan tukang sol sepatu keliling. Ia pernah sakit paru-paru berat dan butuh biaya berobat. Ia datang bukan minta belas kasihan, tapi menawarkan jasanya, berharap diberi kesempatan membersihkan sepatu. Raras berhenti sejenak. Matanya menatap tajam ke arah tamu-tamu yang duduk di barisan VIP. Yang dia dapat adalah lemparan botol. Air dari lantai atas. Bukan dari satpam, tapi dari penghuni rumah. Pak Wiryawan menunduk sedikit. Semua orang tahu siapa penghuni rumah itu. Raras membuka surat itu dan mulai membaca. "Bu Raras, kalau nanti surat ini ibu baca,
mungkin saya sudah nggak ada. Tapi bukan kematian yang saya takuti. Saya cuman ingin dunia tahu, saya pernah mencoba jadi orang baik. Saya pernah datang ke rumah besar itu. Saya lihat pintunya mewah, tamannya rapi, bahkan pagar depannya lebih tinggi dari harapan saya. Tapi saya ketuk juga. Saya bilang saya bisa nyemir sepatu, bisa benerin sandal. Saya cuma butuh 50.000 buat beli antibiotik. Tapi yang saya dapat, bukan uang. Bukan tolak halus, tapi teriakan dan botol air. Airnya muncrat ke wajah saya, dingin sekali. Tapi yang lebih dingin dari itu adalah hati orang yang melempar. Saya nggak dendam. Tapi saya mau orang itu tahu, kadang hidup orang kecil bisa selesai hanya karena satu pintu ditutup terlalu keras. Beberapa tamu mulai menunduk. Ada yang menghapus air mata, ada yang menggigit. Bibir Raras menutup surat itu perlahan. Suaranya tetap tenang, tak bergetar, tapi penuh bobot. Kang Asep meninggal seminggu setelah kejadian itu. Ia sempat dibawa ke puskesmas, tapi sudah telat. Mayatnya ditemukan di bawah jembatan kecil dekat rel kereta. 1-2 bisikan kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan sindiran. Lebih seperti desahan bersalah. Pak Wiryawan tak tahan lagi. Ia maju ke arah panggung, menunjuk Raras. "Berhenti! Kamu mau rusak nama baik keluarga ini?" Raras tidak mundur. "Pak, nama baik seperti apa yang dibangun di atas tubuh orang-orang yang Bapak tolak? Bapak punya yayasan sosial, tapi Bapak tidak pernah turun ke jalan. Bapak pamer donasi di media, tapi satu persatu orang yang datang langsung ke rumah Bapak diperlakukan seperti kotoran. Jaga bicaramu, hardik Pak Wiryawan. Kalau saya yang bicara terlalu jujur, mungkin selama ini Bapak yang terlalu pandai menyembunyikan borok." Bimo maju berdiri di antara ayahnya dan Raras. Ia menatap ayahnya dengan mata merah. "Pak, aku dulu bangga sama Bapak. Aku kira, jadi anak Pak Wiryawan adalah berkah. Tapi semakin aku lihat, ternyata aku anak dari seseorang yang bukan saja menolak membantu, tapi juga menikmati saat orang lain bertekuk lutut." Pak Wiryawan membelalak. "Kamu tidak tahu apa-apa. Justru karena aku diam terus, aku tahu semuanya." Bu Retno yang sejak tadi terdiam akhirnya berdiri. Ia menggenggam tangan Pak Wiryawan, menarik pelan. "Sudah, Mas. Sudah. Kita nggak bisa lagi tutup-tutupin. Semua orang sudah dengar." Pak Wiryawan bergetar. Nafasnya pendek-pendek. Ia terduduk perlahan di kursinya tanpa berkata apa-apa. Raras turun dari panggung. Ia kembali ke tempat duduk di belakang. Beberapa tamu mulai mendekat ke barisan rombongannya, bersalaman, meminta maaf. Bu Rini dipeluk oleh salah satu istri pejabat yang datang ke acara. "Saya dulu pernah dengar cerita ibu, tapi saya kira cuma gosip. Saya minta maaf." Mbah Yasin menggoyang senar gitarnya, lalu memetik satu lagu pelan. Lagu perjuangan lama. Suaranya tidak nyaring, tapi cukup untuk membuat satu ballroom terdiam. Anindya perlahan turun dari pelaminan. Ia berdiri di samping Raras. Wajahnya masih cantik, tapi tak lagi memamerkan kebahagiaan pesta. Ia meraih tangan Raras. "Kak, maaf, aku tahu, tapi aku diam. Aku pengecut." Raras menjawab lirih. "Lebih baik terlambat sadar daripada seumur hidup pura-pura tuli." Pesta itu tetap berlangsung. Tapi tidak ada yang mengambil foto-foto lagi. Tak ada yang minta selfie. Kamera media mengarah ke tempat lain. Para tamu mulai menulis ulang persepsi mereka tentang siapa sebenarnya keluarga yang selama ini dikagumi. Dan satu persatu orang-orang yang datang bersama Raras, mereka tersenyum. Karena untuk pertama kalinya mereka tak hanya terlihat, tapi dihargai. Lampu-lampu mewah masih menyala, tapi sinarnya tak lagi memberi kehangatan. Ballroom yang tadi ramai oleh suara tawa, kini tenggelam dalam keheningan yang menggigit. Pesta berubah wujud. Bukan lagi ruang perayaan, melainkan seperti ruang sidang. Tanpa palu hakim, tanpa podium jaksa, hanya deretan tamu yang perlahan membuka mata. Beberapa tamu mulai berdiri, bukan untuk memberi tepuk tangan, tapi untuk pergi. Mereka berjalan cepat, menunduk, pura-pura menerima telepon, pura-pura buru-buru, padahal hanya ingin menjauh dari kekacauan yang tak terduga.
Pak Wiryawan masih terduduk. Tangannya mencengkeram lengan kursi. Sorot matanya gelap. Ia tak melihat anak-anaknya, tak mendengar bisikan istrinya. Yang ia rasakan hanya satu hal. Posisinya sebagai orang paling dihormati kini runtuh oleh seorang menantu yang dulu tak ia anggap manusia penuh. MC mencoba melanjutkan acara. Baiklah, hadirin, kita lanjut ke sesi hiburan. Tapi suaranya tenggelam ketika Raras berdiri dan bertepuk tangan pelan. Sekarang giliran mereka yang tampil, katanya. Semua mata tertuju ke belakang. Raras menoleh ke para pengamen dan korban lainnya yang duduk tertib sejak tadi. Mbah Yasin, Bu Rini, Mas Rino, ayo, berdiri. Kita beri sedikit hiburan untuk mereka yang selama ini hanya tahu pesta dari balik jendela mobil. Suasana mendadak, tegang. Para pengamen berdiri perlahan, satu persatu. Beberapa tamu memundurkan kursi, panik. Tapi mereka tidak melakukan kekacauan. Mereka hanya maju ke bagian samping ballroom yang kosong, membentuk setengah lingkaran kecil. Di tengahnya, Mbah Yasin mengangkat gitarnya. Ia menyetem pelan senar yang tinggal 4. Suara kering kecil itu seperti dentingan palu sidang. Lalu, tanpa aba-aba, ia mulai menyanyikan lagu perjuangan tua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Suaranya serak, tapi hidup. Beberapa pengamen ikut menyanyi, pelan, namun penuh nyawa. Lagu itu bukan nyanyian nasionalisme biasa. Di ruang itu, lagu itu menjadi tanda bahwa suara-suara kecil yang dulu diremehkan kini sedang bicara lantang. Seorang ibu tamu VVIP berdiri dengan panik. Ini sudah keterlaluan. Ini bukan hiburan. Ini penghinaan. Tapi Raras tetap tenang. Ia berdiri di sisi mereka. Tidak ada yang menghina, Bu. Mereka hanya menyanyi. Sama seperti yang sering kalian bayar di pesta-pesta kalian. Bedanya, kali ini tidak ada amplop, hanya kejujuran. Beberapa kamera tetap merekam. Wartawan yang semula hanya ingin meliput gaun pengantin dan dekorasi mahal kini sibuk mengambil sudut wajah para penyanyi jalanan. Salah satu pengamen muda bernama Danu maju ke depan dan menyanyikan lagu kedua. Suaranya bening. Ia menunduk saat menyanyi, tapi setiap kata yang keluar terasa seperti protes diam-diam. Kami yang terlupa, tak pernah masuk berita, tapi kami ada di tikungan hidup kalian. Beberapa tamu tak mampu menahan air mata, tapi yang lain masih mencoba mempertahankan gengsi. Bu Retno mendekat ke suaminya. Mas, kita harus akhiri ini. Sebelum semua jadi bahan gosip. Pak Wiryawan menggeleng pelan, napasnya berat. Sudah selesai, Retno. Mereka cuma buka tirai, yang busuknya dari kita. Sementara itu, Bimo berdiri di pinggir panggung, mengamati semuanya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menggenggam tangannya sendiri. Hari Isiduan ia tak lagi melihat pesta pernikahan adiknya sebagai momen keluarga, tapi sebagai titik balik seluruh hidup mereka. Anindya, yang tadi masih berdiri di dekat pelaminan, kini melangkah ke tengah ruangan. Ia menatap tamu-tamu yang mulai, "Oh Gusar," ia bicara pelan, tapi terdengar jelas. "Saya yang menikah hari ini. Tapi saya juga belajar hari ini, bahwa pesta bukan soal siapa yang punya uang terbanyak, tapi siapa yang berani jujur meski dihina." Raras memandangnya. Mereka saling tatap, lalu Anindya menoleh ke arah Raras dan rombongan. "Kak Raras, izinkan saya berdiri bersama kalian." Tanpa make up rusak, tanpa gaun yang robek, ia berdiri di antara para pengamen, menggandeng tangan Bu Rini. Seorang pejabat, tua dari barisan tamu VVIP berdiri dan menghampiri Pak Wiryawan. "Saya kira ini pernikahan. Ternyata ini pengadilan." Pak Wiryawan menunduk. Tak ada bantahan, karena bahkan dirinya sendiri merasa sedang duduk di kursi pesakitan. Raras mendekati mikrofon kembali. Ia tidak marah, tidak meninggikan suara. Kalian semua masih bisa pulang ke rumah besar. Tapi orang-orang ini akan kembali ke emperan toko, terminal bus, atau jalanan. Tapi mulai hari ini, setidaknya kalian tahu siapa yang kalian tolak, siapa yang kalian tendang, siapa yang kalian diamkan. Ia menatap kamera yang masih merekam. Dan semoga video ini ditonton oleh orang yang sedang duduk nyaman sambil minum kopi di kursi empuk.
supaya tahu bahwa tak semua orang yang datang ke pintu rumah itu mengemis. Ada juga yang datang membawa martabat. Lagu ketiga dimulai. Lagu sederhana yang diciptakan Danu dari komunitas kecil mereka. Kami bukan aib, kami bukan kotor. Kami hanya tidak dibesarkan di rumah yang tinggi pagar. Ruang pesta jadi seperti panggung sidang rakyat, tapi tak ada amarah. Yang ada hanya kebenaran yang diletakkan di tengah ruangan mewah, dan semua orang dipaksa menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, pesta keluarga Wiryawan tidak diakhiri dengan tepuk tangan, tapi dengan diam yang panjang dan merenung. Suara gitar Mbah Yasin mengalun makin pelan. Lagu ketiga selesai tanpa tepuk tangan, tapi wajah-wajah para tamu terlihat berubah. Yang semula kaku dan congkak kini mulai melunak, bahkan beberapa tertunduk dalam diam panjang. Di pojok ballroom, Pak Wiryawan menunduk. Jari-jari tangannya mencengkeram lutut, gemetar. Wajahnya merah, bukan karena marah, tapi karena malu. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin berdiri dan membantah. Tapi tak ada yang bisa dibantah saat yang berbicara bukan sekadar tuduhan, melainkan orang-orang hidup yang pernah dilukainya. Bimo memandangi ayahnya dari jauh. Dalam hatinya, perang sudah berlangsung lama. Tapi selama ini ia memilih jadi penonton, berpura-pura tak tahu. Dan hari itu, saat Raras berdiri dengan keberanian penuh, Bimo sadar. Diamnya selama ini adalah bentuk pengkhianatan. Ia melangkah, maju ke depan, berdiri tepat di samping Raras. Tangan istrinya digenggam erat. Lalu ia mengangkat mikrofon yang sejak tadi tak disentuh siapapun selain MC dan Raras. Suara Bimo tak lantang, tapi terdengar jelas ke seluruh ruangan. Saya anak kandung dari Pak Wiryawan. Semua mata menoleh. Selama ini saya diam. Saya pikir lebih baik diam daripada ribut. Lebih baik menjaga nama baik keluarga daripada mempermalukan sendiri. Tapi ternyata, diam saya adalah izin tidak langsung untuk membiarkan kebenaran diinjak-injak. Anindya berdiri di samping Bu Rini mendengarkan. Bu Retno tampak kaget. Ia memegang lengan Pak Wiryawan yang masih membatu. Bimo melanjutkan. Saya tahu siapa ayah saya. Seorang pebisnis sukses. Seorang donatur besar di banyak yayasan. Tapi saya juga tahu bahwa setiap kali ada orang kecil datang ke rumah kami, yang mereka terima bukan pintu terbuka, tapi hinaan. Ia menoleh ke arah ayahnya. Pak, Bapak bilang, semua yang datang itu hanya modus. Mereka malas, mereka cuma mau minta. Tapi Bapak pernah turun langsung? Sadam pertanyaan bagaimana mereka berjuang dengan tenaga terakhirnya untuk tetap punya harga diri? Pak Wiryawan tidak menjawab, hanya menarik napas panjang dan kembali menunduk. Bimo menarik napas sebentar lalu berkata, saya juga minta maaf pada istri saya, Raras, karena selama ini saya hanya membiarkan dia dipermalukan di rumah ini. Saya pura-pura tak dengar saat ibu menyindir kebaya sederhananya. Saya diam saat ayah menertawakan kue pasar bawaannya. Saya pikir dia kuat, tapi ternyata saya yang lemah. Raras menoleh, matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia tetap berdiri. Tegak, memegang tangan Bimo lebih erat. Dan sekarang saya berdiri di sini untuk bilang bahwa saya tidak ingin jadi pewaris kekayaan yang penuh luka. Saya lebih baik miskin bersama orang-orang jujur daripada kaya tapi harus pura-pura tuli dan buta terhadap kenyataan. Seseorang dari barisan tamu berdiri. Ternyata Om Haris, adik ipar Pak Wiryawan, yang selama ini dikenal pendiam dan penurut. Saya juga ingin bicara, ucapnya sambil melangkah maju. Ruangan semakin sunyi. Saya keluarga, tapi saya juga pernah diam-diam bantu beberapa korban kebijakan perusahaan Pak Wiryawan. Saya tahu, banyak karyawan yang dipecat sepihak, banyak proyek yang membuang warga tanpa kompensasi. Tapi saya takut bicara, karena takut dikeluarkan dari bisnis keluarga. Ia menatap ke arah rombongan Raras. Tapi hari ini saya sadar, kalau semua orang takut bicara, maka tidak akan ada perubahan. Beberapa tamu mulai terisak. Seseorang dari media online mengirimkan live update, bukan lagi tentang pesta, tapi tentang pengakuan terbuka dari keluarga sendiri. Pak Wiryawan mencoba berdiri. Tubuhnya tampak lelah, sorot matanya kehilangan kekuatan. Bimo, suaranya parau, kamu tega mempermalukan ayahmu sendiri?
Bimo menatapnya dalam. Yang mempermalukan bukan saya, Pak. Yang mempermalukan Bapak sendiri. Kami cuma membuka tirai. Isinya, ya memang seperti itu. Bu Retno akhirnya ikut bicara. Mas, kita terlalu lama pura-pura jadi keluarga sempurna. Tapi luka ini makin membusuk. Mungkin memang harus dibersihkan. Walau sakit. Salah satu tamu wanita mendekati Bu Rini dan berbisik, Ibu, saya pernah lihat video Ibu di medsos. Tapi saya kira itu cuma sensasi. Sekarang saya tahu, Ibu beneran ngalamin itu semua. Bu, Rini tersenyum, menahan tangis. Ibu-ibu kaya juga manusia, Bu. Tapi kami, yang kecil ini, kadang bahkan gak dianggap manusia. Tiba-tiba Mbah Yasin bicara. Suaranya pelan, tapi penuh getaran usia. Saya buta. Tapi hari ini saya melihat lab terus terslimi. Semua orang menoleh. Saya pernah dipukul, ditendang, diusir. Tapi saya nggak pernah dendam. Saya cuma pengen suara kami tidak hanya didengar waktu kami menyanyi, tapi juga saat kami menangis. Tangannya kembali memetik gitar. Tapi sebelum senarnya berdentang, suara Pak Wiryawan akhirnya terdengar lagi. Berhenti, katanya lirih. Aku minta maaf. Semua mata menoleh. Pak Wiryawan berdiri, wajahnya lesu. Ia menanari seluruh ruangan. Saya tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Tapi hari ini saya merasa seperti cermin saya dipecahkan. Dan saya akhirnya bisa lihat wajah saya yang sebenarnya, yang sudah lama tidak saya kenal. Ia menunduk. Kalau berminta maaf saya tidak cukup. Saya akan serahkan semua yang saya miliki. Saya sudah tua. Jadi mungkin ini waktunya saya belajar jadi manusia lagi. Tak ada tepuk tangan. Tak ada pelukan. Hanya kesunyian yang lebih dalam dari sebelumnya. Tapi dalam diam itu, sebuah perubahan mulai terasa. Pesta yang awalnya penuh kemewahan, akhirnya menjadi pelajaran tentang nilai paling mahal dalam hidup. Keberanian bicara, dan kerendahan hati untuk mendengar. Dan anak kandung yang selama ini diam, akhirnya memilih berdiri. Tubuh Pak Wiryawan jatuh ke lantai tepat di bawah sorotan lampu kristal ballroom. Semua orang sontak berdiri. Beberapa panitia berlari. Dokter keluarga yang sudah disiapkan sejak awal acara langsung mendekat. Bu Retno menjerit kecil, memanggil-manggil nama suaminya. Namun Pak Wiryawan tak bergerak. Ambil tandu! Panggil ambulans! Teriak seseorang dari arah panggung. Raras hanya menatap diam. Bimo yang berada di dekatnya segera bergerak cepat ke arah ayahnya, ikut membantu mengangkat tubuh yang mendadak limbung itu. Beberapa detik kemudian, Pak Wiryawan sadar. Tapi matanya hanya setengah terbuka, tubuhnya lemas. Ayah, ucap Bimo sambil menahan tangis yang nyaris pecah. Tapi tak ada jawaban. Yang terdengar hanya napas pendek dan berat. Namun pesta tidak dihentikan. Anindya yang kini berdiri dengan wajah tegas memerintahkan panitia untuk tetap menjalankan acara sesuai jalur, tanpa pertunjukan glamor, tanpa foto-foto. Kita nggak bubarkan acara ini, tapi mulai sekarang nggak ada sandiwara. Yang mau duduk, silakan duduk. Yang mau pulang, silakan pulang. Tapi semua yang tinggal harus buka hati, katanya mantap. Raras berdiri di depan panggung, tanpa panggilan. Ia tidak perlu diminta bicara. Orang-orang sudah menanti ucapannya. Kali ini bukan karena penasaran, tapi karena benar-benar ingin tahu siapa dia sebenarnya. Ia tidak lagi bicara sebagai menantu dari keluarga kaya. Ia bicara sebagai seseorang yang telah melihat langsung apa yang dilakukan oleh kekuasaan yang diam-diam melukai. Saat semua keluarga ini sibuk dengan proyek, bisnis dan kehormatan nama besar, ucap Raras tenang. Saya sibuk dengan dapur kecil saya. Saya jual kue dari pintu ke pintu. Saya simpan sisa keuntungan sedikit demi sedikit. Saya bukan hemat karena pelit. Saya hemat karena saya tahu suatu saat saya butuh ruang untuk menyelamatkan orang-orang yang kalian buang. Semua mata menatapnya. Setiap kali saya dihinakan karena bawa pastel dan lemper ke rumah ini, kalian tidak tahu bahwa dari setiap bungkus kecil itulah saya membangun sesuatu. Ia mengeluarkan sebuah selebaran dari dalam tasnya. Foto-foto kecil terpampang di dalamnya. Anak-anak jalanan sedang belajar, remaja-remaja lusuh sedang bermain alat musik, lansia sedang dijahit luka-lukanya. Saya bangun rumah kecil di pinggir kota,
Namanya rumah singgah pagi terakhir. Tempat orang-orang yang tidak lagi tahu harus tidur di mana, bisa duduk tanpa takut diusir. Bu Retno menatap selebaran itu, lalu menatap Raras, matanya merah. "Kamu bangun semua itu dari jualan?" Raras mengangguk pelan. "Dari yang ibu anggap rendahan. Tapi dari situlah saya bisa bantu lebih banyak orang daripada semua program sosial keluarga ini gabungkan sekalipun." Seorang anak kecil dari rombongan pengamen maju dan memeluk Raras dari samping. Anak itu bernama Nino, 8 tahun, yang dulu kehilangan rumah karena penggusuran proyek tol milik perusahaan Pak Wiryawan. Ia tinggal di rumah singgah itu sejak 3 bulan lalu. Bu Raras nggak pernah marah-marah, tapi dia selalu ada, kata Nino polos. Suaranya cukup nyaring untuk membuat tamu di baris depan menunduk. Anindya menangis. Ia tidak bisa membendung air mata. Ia berjalan ke arah Raras, menggenggam tangannya. "Aku nggak tahu kakak sehebat ini. Maaf, aku cuma sibuk mikirin dekorasi, makeup, vendor. Ternyata pestaku ini nggak ada artinya dibanding semua yang kakak bangun." Raras tak menjawab. Ia hanya menarik Anindya dalam pelukan. Diam-diam, semua rasa kesal di masa lalu luruh di dada saudarinya yang kini mulai membuka mata. Seseorang dari rombongan tamu berdiri. Ia seorang bapak paruh baya yang awalnya datang sebagai rekan bisnis keluarga. "Saya dulu salah satu pemodal proyek tol itu. Saya bahkan gak tahu di bawah tenda-tenda yang kami bangun itu ada anak kecil yang digusur. Terima kasih Bu Raras, sudah buka mata kami. Kami terlalu sering melihat angka, lupa melihat manusia." Beberapa hadirin mengangguk. Perlahan suasana pesta berubah jadi ruang belajar batin. Orang-orang yang biasanya duduk di forum bisnis kini, duduk di kursi pesta sambil mendengar kisah tentang kesederhanaan yang menyelamatkan. Raras kemudian memanggil Mbah Slamet, mantan sopir yang pernah dipecat karena dituduh mencuri. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, tapi wajahnya mantap. "Dulu saya keluar dari rumah Pak Wiryawan dengan malu. Tapi saya nggak pernah benci. Sekarang saya kerja jadi relawan di rumah singgah. Saya bantu antar makanan ke warga jompo yang nggak bisa jalan. Dan saya bangga, karena akhirnya saya punya arti lagi." Tamu-tamu yang awalnya hanya ingin melihat gaun pengantin, kini melihat nilai yang tak pernah dibeli dengan uang. Beberapa panitia membawa Pak Wiryawan ke ruang istirahat khusus. Tapi sebelum keluar, ia sempat menoleh ke arah panggung. Matanya kosong, tapi bibirnya bergetar. Bu Retno mendekatinya. "Mas, kamu dengar sendiri kan? Selama ini kamu bukan orang baik. Kita cuma pandai menutup dosa." Pak Wiryawan hanya mengangguk pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. "Terlalu lama, saya benamkan semuanya. Terlalu lama saya pikir saya benar." Malam itu, pesta dilanjutkan tanpa musik keras, tanpa DJ, tanpa tarian adat. Tapi semua orang yang pulang membawa sesuatu yang jauh lebih besar, kesadaran. Raras tidak jadi tokoh utama karena skandal. Ia jadi tokoh utama karena keberanian untuk berdiri di tengah pesta palsu dan membawa kebenaran, meski harus dengan luka. Dan malam itu dosa yang selama ini ditanam dalam-dalam akhirnya dibongkar. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan. Pukul 8 malam, pesta perlahan mereda. Musik instrumental lembut mengalun seperti minta maaf karena sempat terlalu ramai. Meja-meja prasmanan masih setengah penuh, tapi hampir tak ada yang makan. Para tamu duduk, berbincang dengan nada pelan. Bukan lagi membahas gaun, kue pengantin, atau bisnis baru, tapi tentang kisah yang baru saja mereka saksikan. Raras berdiri di dekat pintu keluar ballroom, mengantar satu persatu orang-orang yang datang bersama bus tuanya. "Mbak Raras, terima kasih ya," kata Bu Rini sambil menitikan air mata. "Hari ini saya ngerasa kayak manusia lagi." Raras menggenggam tangan wanita itu erat. "Bu Rini dari dulu manusia. Yang bikin lupa ya orang-orang yang terlalu lama hidup di menara." Gading. Anak-anak kecil dari rumah singgah ikut baris keluar. Mereka tak minta oleh-oleh. Mereka tak sibuk cari foto. Mereka hanya tersenyum, merasa cukup,
karena malam itu mereka tidak diusir. Di pojok ruangan, Bimo berdiri mematung. Ia memandangi istrinya, seolah melihat seseorang yang baru. Dulu, ia menikahi Raras karena cinta. Tapi ia tak pernah tahu, perempuan yang ia kira lembut dan pendiam itu ternyata menyimpan kekuatan sebesar gunung. Diamnya bukan kelemahan, tapi ladang persiapan. Dan hari ini, ladang itu panen. Dengan hasil yang membuat banyak orang terdiam, ia menghampiri Raras perlahan, lalu menggenggam tangannya. "Terima kasih," ucapnya. "Buat apa?" "Buat berdiri saat aku sendiri terlalu takut melangkah." Raras menoleh. "Kamu nggak salah, Mas. Cuma terlalu lama percaya kalau diam itu aman. Padahal diam juga bisa membunuh orang secara perlahan." Anindya menghampiri mereka. Ia sudah melepas gaun pengantinnya, berganti dengan kebaya sederhana warna krem. Ia tampak lebih lega. "Kak, aku udah putuskan. Aku nggak akan ikut bisnis keluarga. Aku dan Radit mau buka yayasan sendiri. Aku tahu sekarang hidup bukan cuma soal reputasi." Raras tersenyum kecil. "Bagus. Kalau kamu mau mulai dari bawah, kamu bisa magang dulu di tempatku. Gajinya cuma cukup buat makan 2 kali sehari." Anindya tertawa sambil mengusap air mata. "Kamu emang jahat kalau lagi nyindir. Tapi jujur," sahut Raras. Di ruangan sebelah, Pak Wiryawan duduk di kursi roda. Ia sudah diberi infus, tapi menolak dibawa ke rumah sakit. Bu Retno berdiri di sisinya, tak banyak bicara. Beberapa pengurus yayasan yang biasanya rajin menyembahnya, malam itu hanya berdiri di kejauhan. Pura-pura sibuk, pura-pura tak tahu. Rasa hormat yang biasanya otomatis datang dari orang-orang sekitar, malam ini tertahan di tenggorokan. Pak Wiryawan tahu, harga dari sebuah nama besar yang dibangun di atas penolakan orang kecil adalah kesendirian di saat semuanya terbuka. "Retno," katanya pelan, "kalau aku mati malam ini, aku cuma ingin dikenang sebagai orang yang akhirnya sadar, bukan sebagai orang yang selalu benar." Bu Retno mengangguk, matanya sembab. "Kita nggak bisa ubah yang udah terjadi, Mas. Tapi kita bisa tutup hidup ini dengan benar. Kalau kamu masih punya kekuatan untuk minta maaf, mintalah, sebelum semua benar-benar pergi." Keesokan harinya, satu berita muncul di halaman depan koran lokal. Pesta pernikahan keluarga Wiryawan berubah jadi panggung keadilan. Disertai foto Mbah Yasin yang memetik gitar dan Raras berdiri di sampingnya. Raras tak bangga. Ia tidak mencari viral, tapi ia lega. Bimo menyerahkan sebagian saham pribadinya untuk dikelola dalam bentuk yayasan bantuan hukum dan pendidikan bagi keluarga korban penggusuran dan pemecatan tak adil. Anindya ikut menyumbang gaun pengantin mahalnya untuk dilelang. Hasilnya digunakan untuk membuka perpustakaan kecil di rumah singgah. Sementara Raras tetap berjualan kue pastel, tetap mengajar anak-anak, tetap membetulkan gitar Mbah Yasin yang senarnya kerap putus. Suatu sore, Raras duduk bersama Bimo di teras rumah kontrakan mereka yang belum mereka tinggalkan. "Kamu nggak pengen pindah ke rumah yang lebih besar?" tanya Bimo. Raras menggeleng. "Enggak, aku lebih suka rumah kecil yang punya hati besar daripada rumah besar yang isinya penuh suara-suara yang dibungkam." "Dulu kamu pernah bilang, kamu nggak mau balas dendam. Tapi kemarin, itu seperti..." "Bukan balas dendam," potong Raras. "Itu namanya keadilan. Dendam itu saat kita ingin melihat orang lain menderita. Tapi keadilan adalah saat kita ingin mereka sadar bahwa mereka pernah membuat orang lain menderita." Bimo menatap istrinya lama. "Kamu itu perempuan paling berani yang pernah aku kenal." "Bukan berani, Mas. Cuman sudah terlalu lama diam." Di pintu rumah, seorang anak jalanan mengetuk. "Bu Raras, saya bawa 2 teman baru. Mereka nggak punya tempat." Raras tersenyum. "Suruh masuk. Tapi cuci tangan dulu. Habis itu bantu bungkus lemper." Dan di rumah kecil itu, keadilan tak lahir dari gedung pengadilan atau rapat elit, tapi dari dapur mungil yang penuh bau bawang goreng dan suara anak-anak tertawa. Raras tahu, tidak semua orang bisa diselamatkan. Tapi ia juga tahu satu hal, bukan kekayaan, gelar, atau nama besar yang membuat seseorang dihormati. Tapi keberanian untuk menolong tanpa harus jadi siapa-siapa, dan itulah keadilan paling murni.
Matahari pagi menyinari halaman depan sebuah bangunan sederhana berwarna krem. Plang kayu yang terpampang di gerbang bertuliskan, Yayasan Pagi Terakhir. Rumah bagi mereka yang pernah dianggap tak layak. Didengar di halaman, beberapa remaja sedang mengajari anak-anak kecil menabuh drum dari ember bekas. Seorang pengamen tua mengajar gitar di bawah pohon ketapang. Di sisi lain, Bu Rini memasak di dapur umum sambil tertawa bersama 3 ibu lain. Semua sibuk, tapi tak satu pun tampak terburu-buru. Wajah mereka tenang, seolah seluruh hidup yang dulu keras, kini mulai melunak. Raras berdiri di tangga depan, mengamati semuanya. Tangannya memegang clipboard, mencatat kebutuhan bahan makanan minggu depan, sembari sesekali menyapa satu persatu yang lewat. "Mbak Raras, si Danu udah bisa baca loh," seru salah satu relawan sambil menunjuk bocah kecil. Dengan kaos bertuliskan "Jangan usir aku lagi." Raras tersenyum. "Bagus, nanti malam ajarin dia nulis surat. Surat buat dirinya sendiri 5 tahun ke depan." Sejak kejadian di pesta keluarga Wiryawan, hidup Raras berubah. Tapi bukan karena jadi terkenal, justru karena akhirnya ia tak perlu lagi menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Beberapa minggu setelah resepsi itu, rumah besar Pak Wiryawan di perumahan elit dijual. Tidak ada yang tinggal di sana. Isinya kosong. Hanya pohon hias dan patung taman yang masih berdiri menjadi saksi bisu dari kemewahan yang dulu dibanggakan dan kini terasa hambar. Pak Wiryawan sendiri memilih tinggal di rumah peristirahatan di pinggir kota bersama istrinya, jauh dari keramaian. Tidak lagi punya jadwal rapat, tidak lagi dikelilingi asisten. Ia kini menulis buku harian, menanam cabai, dan sesekali menyumbang secara anonim ke beberapa tempat ibadah. "Saya nggak butuh nama saya dipampang, saya cuma mau merasa sedikit berguna," katanya suatu kali dalam surat kecil yang dikirim ke Raras tanpa nama pengirim. Raras tahu itu dari siapa. Di akhir bulan, Raras diundang menjadi pembicara dalam seminar sosial bertema "Mendengar Mereka", yang tak pernah dipanggil mikrofon. Acara diadakan di sebuah kampus, sederhana, tapi dihadiri banyak mahasiswa, aktivis muda, dan beberapa tokoh masyarakat. Ia mengenakan kemeja polos dan celana panjang hitam. Tak ada blazer mahal, tak ada pembawa acara yang menyebutkan gelar berderet. Ia hanya berdiri, membawa satu map lusuh berisi clipping, foto, dan potongan cerita. Ruangan sunyi saat ia bicara. "Saya bukan tokoh hebat. Saya juga bukan orang kaya yang berubah jadi dermawan. Saya cuma seseorang yang terlalu sering disuruh diam." Ika menatap para hadirin. "Saya menikah ke dalam keluarga yang dikenal baik dan terhormat. Tapi di balik pintu rumah mereka, saya melihat kenyataan lain. Orang-orang kecil ditolak, diusir, direndahkan, dan saya diam. Lama sekali. Sampai saya sadar, kalau saya terus diam, saya bukan cuma penonton, tapi kaki dari orang-orang yang menginjak mereka." Ia membuka map, mengangkat selembar foto Mbah Yasin. Lelaki ini, buta, tua, pengamen. Tapi dari senarnya yang tinggal 3, saya belajar bahwa suara tak harus nyaring untuk bisa mengguncang ruangan. Suara tepuk tangan mulai terdengar, tapi Raras belum selesai. Kadang, untuk membuat satu orang kaya mendengar, kita butuh suara, puluhan yang dianggap hina, dan aku hanya jembatannya. Usai seminar, seorang mahasiswa bertanya, "Bu Raras, kalau waktu diputar ulang, apa Ibu akan memilih jalan yang sama?" Raras terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kalau waktu bisa diputar, saya harap saya bicara lebih cepat, karena setiap hari kita diam, satu anak lain tidur di emperan, satu ibu lain ditolak rumah sakit, satu bapak lain mati karena harga dirinya diinjak." Beberapa bulan berlalu, yayasan berkembang. Raras tetap menolak sponsor besar yang ingin mendompleng utamanya. Peer Care, baju keremada bisa dijual ke papan reklamer. Ia lebih memilih sumbangan kecil dari masyarakat yang peduli. Dari ibu-ibu pasar yang sisihkan Rp1.000 dari hasil jualan. Anindya dan Radit ikut membantu program pelatihan, keterampilan,
Bimo membuka kelas desain grafis untuk pemuda putus sekolah. Anak-anak yang dulu hanya tahu jalanan, kini bisa membaca buku, bermain musik, dan menulis cerita mereka sendiri. Suatu sore, Nino datang membawa secarik kertas lipat. "Bu Raras, ini, surat buat saya sendiri 5 tahun lagi," katanya malu-malu. Raras membacanya pelan. "Nino yang besar, kalau kamu udah gede, jangan lupakan Bu Raras. Dia ngajarin aku bahwa orang yang baik itu bukan yang banyak ngomong, tapi yang mau denger waktu aku belum bisa ngomong. Kalau aku punya uang nanti, aku mau bangun rumah kayak ini juga. Buat anak-anak lain yang pernah dibuang kayak aku." Raras memeluk Nino. Pelan, penuh. Dan di dalam pelukan itu, tak ada tepuk tangan, tak ada kamera. Tapi ada pembuktian bahwa satu suara bisa melahirkan ribuan harapan baru. Di malam hari, Raras duduk di halaman yayasan. Angin bertiup pelan. Di sampingnya, Bimo menuangkan teh. "Kamu capek enggak?" tanyanya. Raras menggeleng. "Capek cuma kalau kita kerja buat pujian. Tapi kalau kita kerja buat orang lain bisa tidur tenang, capeknya enak." Bimo mengangguk. "Ayah kirim surat tadi pagi,